Marcelino gol! Marcelino gol! Gol pertama untuk timnas Indonesia, guys. Ini lagi gol kedua. Mantap, aduh. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat untuk timnas Indonesia menang 2-0 ke atas Arab Saudi. Ini menghidupkan peluang Indonesia untuk melangkah ke peringkat yang seterusnya, guys. Ada 4 lagi perlawanan yang bakal dihadapi oleh timnas Indonesia. Tetapi dengan kemenangan pada malam ini, Indonesia kembali bersaing dan kini menduduki posisi yang ketiga di klasmen grup C ini, guys. Jadi ini satu petanda bahawa timnas Indonesia dan penghujat kepada STY kini kembali untuk memberi dukungan dan semangat kepada timnas Indonesia juga. Jadi saya sebelum ini, guys, video sebelum ini saya memang mengatakan bahawa beri peluang kepada Sinteyong, ya. Dalam 5 perlawanan lagi ni, beri peluang kepada Sinteyong untuk membuktikan bahawa beliau juga mementingkan taktikal ketika melawan mana-mana tim. Walaupun sebelum ini memang ada taktikal yang diragukan, tetapi akhirnya beliau cepat membenahi, cepat membuat pembetulan karena makin dikritik oleh fans-fans dan juga mungkin dari pengurusan PSSI. Jadi beliau cepat untuk bertindak balas dan membaiki segala kelemahan-kelemahan yang ada. Yuk, guys, kita semak video ini. 2 gol Marcelino Ferdinand gegarkan Asia. Dan pujian tinggi untuk pemain-pemain timnas Indonesia secara keseluruhannya. Kali ini bermain pressing secara cepat, guys. Ini yang saya suka, ini main pressing cepat untuk menekan pemain-pemain Arab Saudi. Walaupun pemain-pemain Arab Saudi dari segi position ball itu menguasai, guys, menguasai hampir 70% dari segi position ball. Tetapi kemenangan ke atas Indonesia, position ball itu tidak berapa penting. Yang pentingnya adalah menang. Menang 3 poin itu yang penting. Jadi sudah tentu ini kegembiraan untuk Bapak Erick Thohir dan juga semua fans-fans yang hadir di GBK itu. Yuk, guys, kita semak dulu video gol-gol ini. Ini, guys, ini yang gol kedua daripada Marcelino Ferdinand tuh. Kita tengok gol yang pertama tuh. Ini. Wih, banyak juga peluang Indonesia sebenarnya, guys. Ini Marcelino gol! Marcelino gol! Gol pertama untuk timnas Indonesia, guys. Ini lagi gol kedua. Mantap, aduh. Indonesia menang. Lega, guys, lega. Gol yang sangat cantik. Cukup menarik gol-gol dari Marcelino ini. Ini yang gila golnya, guys. Ini Verdong nih. Oke, reaksi mengejutkan. Arab Saudi baru saja berhadapan dengan timnas Indonesia pada pertandingan ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November waktu Indonesia bagian Barat. Tim yang dikenal dengan julukan Garuda tersebut memulai laga dengan modal belum meraih kemenangan dengan hanya mengumpulkan 3 poin dari hasil 3 kali seri dan 2 kali kalah. Arab Saudi sendiri merupakan satu kekuatan sepak bola Asia yang patut untuk diperhitungkan. Arab Saudi juga datang dalam suasana baru rasa lama karena baru dilatih kembali Harvey Renard, pelatih yang pernah mengantarkan mereka membuat kejutan di Piala Dunia 2022 saat mengalahkan Argentina, sang juara bertahan. Setelah laga di Gelora Bung Karno tersebut, pelatih Arab Saudi Harvey Renard memberikan reaksinya atas lini serang timnas Indonesia yang mampu menjebol gawang mereka. Renard menilai timnas Indonesia adalah tim yang memiliki organisasi bagus dan memiliki serangan balik cepat dan juga berbahaya.
Selain itu pelatih Arab Saudi Kalau itu gol lagi, agar Indonesia 3 gol Marcelino. Dunia 2026. Karena bagi dirinya peluang itu masih ada. Ngopi guys, ngopi. Untuk saat ini persaingan masih terbuka. Indonesia masih punya peluang untuk lolos. Jadi ya masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi untuk mereka saat ini, ungkap Harvey Renard. Timnas Indonesia adalah tim yang begitu tangguh. Mereka memiliki organisasi yang baik dan serangan balik yang begitu cepat, dan itu terbukti. Kami telah mempersiapkan tim dengan sangat baik untuk pertandingan ini. Ini sikit lagi, Kami mencetak gol menjadi Rafael Strik. membuat saya khawatir ke depannya, ungkap Harvey Renard. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki pandangan menarik perihal komposisi skuad timnas Indonesia saat ini. Dia menyebut materi para pemain Garuda saat ini sudah setara dengan Jepang dan Korea, serta layak masuk 10 besar di Asia. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 130 dunia dalam ranking FIFA. Jika diurutkan khusus negara-negara Asia saja, skuad Garuda kini menempati urutan ke-23. Menurut Erick Thohir, posisi Indonesia saat ini sangat jauh dan tidak sesuai dengan komposisi serta materi skuad Garuda yang ada. Karena itu JIZ dan kawan-kawan harus mengupayakan untuk terus naik kelas. Kalau kita mau ke depan berlanjutan, ranking 9 terbaik di Asia. Kalau saya melihat Indonesia pantasnya di top 9 Asia, ujar Erick Thohir. Dasar Erick Thohir mengungkapkan hal itu tidak lepas dari beragamnya latar belakang para pemain timnas Indonesia saat ini. Skuad Garuda sekarang tidak seperti yang sudah-sudah, di mana hanya diisi oleh pemain-pemain yang berlaga di Liga 1. Timnas Indonesia sekarang sudah banyak diperkuat oleh para pemain diaspora alias abroad. Untuk periode November saja, dari 27 daftar nama pemain yang ada, 16 diantaranya berstatus abroad. Selain itu, para pemain abroad yang ada juga tidak sembarangan. Timnas Indonesia sekarang punya Kevin Dix. Kevin Dix balik ke Denmark guys, cedera. Sekarang ini ada Kevin Dix, Miss Hilgers lagi masih dalam kecederaan. Jadi Indonesia banyak lagi sebenarnya backup untuk di bagian lini belakangnya. Atmosfer Liga Champions. Kualitas pemain kita ini sama pelatih Jepang juga sudah dipuji, kualitasnya sudah standar. Ini ada pemain yang bermain di Liga Champions, ada pemain yang di Liga 1. Saya rasa tidak banyak negara di Asia punya pemain seperti kita juga sekarang selain Jepang atau mungkin Korea, ungkap Erick Thohir. Karena itu Erick Thohir menilai seluruh pemain timnas Indonesia harus mau dan bisa mengupayakan target ranking 9 Asia tersebut. Tidak boleh ada lagi ego atau mau menang sendiri. 9 ranking Asia terbaik ya. Sintayong jadi sorotan utama publik untuk kekalahan telak timnas Indonesia ketika dihajar Jepang pada laga grup C ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai sosok yang menakodai bahasa besar bernama timnas Indonesia, wajar jika Sintayong menjadi sasaran pertama. Beban berat dan tanggung jawab besar ada di atas pundaknya. Publik terlanjur berekspektasi tinggi terhadap prestasi tim Garuda yang dihuni banyak pemain diaspora yang menjadi WNI lewat proses naturalisasi. Namun fakta di atas rumput hijau berkata lain. JIZ dan kawan-kawan dengan label berkarir di Eropa tidak berkutik ketika berjumpa The Blue Samurai. Terkait beban Sintayong, legenda timnas Indonesia Bambang Nurdiansah membagikan bahwasanya tidak mudah jadi pelatih, saya juga pelatih, jadi bisa merasakan seberat apa beban Sintayong. Saya bukan membela Sintayong, tetapi saya mengungkapkan perasaan sebagai sesama pelatih. Betul. Kita harus terus mendukung perjuangan timnas Indonesia, ungkap Nurdiansah. Selama ini kalau saya tidak salah ya, publik menganggap timnas Indonesia dengan materi pemain naturalisasi akan tiba-tiba jadi tim hebat di kualifikasi. Boleh saja punya anggapan itu, tetapi kita juga harus realistis. Sintayong bukan pesulap, semua harus melewati proses. Betul. Tambah dari Bambang Nurdiansah. Menurut mantan striker timnas Indonesia era 1980-an ini, ekspektasi pecinta tim Garuda semakin besar ketika JIZ dan kawan-kawan mengalami 3 laga di babak ini dengan menahan imbang Arab, Australia dan nyaris mengalahkan Bahrain. Namun kritik dan hujatan terhadap kinerja Sintayong dan pemain bermunculan setelah Indonesia gagal mengalahkan Cina. Apalagi usai timnas Indonesia dibombardir Jepang di hadapan puluhan ribu penonton sendiri. Grup C zona Asia ini sangat berat. Ada 3 negara langganan Piala Dunia. Bukan hanya pecinta sepak bola Indonesia, saya juga bangga dengan hasil 3 pertandingan awal. Tapi sebagai pelaku sepak bola yang puluhan tahun menggeluti olahraga ini, saya sadar tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Saya kira Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sintayong sudah tahu kesulitan timnas Indonesia, ujar dari Bambang Nurdiansah. Timnas Indonesia kembali mendapatkan kabar baru terkait proses naturalisasi Oli Romeni yang digadang-gadang bakal. Oke, ini Oli Romeni. Ini
Pemain dengan posisi striker atau penyerang itu diketahui sempat ramai diperbincangkan Ini mantap nih. menonton laga Indonesia melawan Jepang. Kabar naturalisasi Oli Romeni pun mendapatkan respon menarik dari striker timnas Indonesia, Rafael Strike. Selesai kekalahan telak 0-4 dari Jepang, Strike membahas sosok Oli Romeni. Pemain timnas Indonesia, Strike menilai Oli Romeni yang memiliki posisi sama dengan dirinya, yaitu striker, bakal menjadi amunisi bagus untuk skuad Garuda. Hal ini telah dikatakan Strike setelah Oli Romeni terlihat menyaksikan laga antara Indonesia melawan Jepang. Pada pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C itu, Indonesia menyerah 0-4 dari Samurai Biru. Saya pikir itu bagus, kami bisa meningkatkan kualitas tim ini, jadi dia bisa membantu kami, ungkap dari Rafael Strike. Adapun sempat beredar di media sosial Twitter, foto Oli Romeni tengah menjalani tes medis di rumah sakit kawasan Cibubur. Tes medis di rumah sakit. Salah satu sinyal kuat bahwa pemain 24 tahun itu bakal menjadi calon baru pemain timnas Indonesia. Oke guys, sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia dan syukur Alhamdulillah guys. Syukur Alhamdulillah Indonesia berjaya menang mendapat 3 poin. Dan 3 poin ini yang sangat penting sebenarnya sebelum melangkah ke tahun 2025 dan menghadapi 4 lagi perlawanan penting selepas ini. Dan inilah dari kesabaran seorang pelatih Sinteyong, dikritik begitu hebat dalam beberapa hari ini guys. Begitu hebat, tetapi dia punya kesabaran yang tinggi dan membuktikan bahwa taktikal dan segala macam perubahan yang dilakukannya itu akhirnya berjaya mengalahkan Arab Saudi. Walaupun dia tidak menurunkan Iliano Rendes pada kali ini, menurunkan Marcelino Ferdinand di starting 11 dan Marcelino membuktikan 2 gol miliknya pada malam ini dan menghentikan segala hujatan bahwa pemain lokal itu tidak setaraf dengan pemain-pemain diaspora ini. Jadi Marcelino seorang pemain abroad bermain di Liga Inggris, Oxford. Ini membuktikan bahwa beliau juga punya kualitas yang tersendiri. Indonesia bisa menang 2-0 ke atas Arab Saudi. Apapun guys, apapun bentuk permainannya, apapun bentuk taktikalnya, apapun bentuk strateginya, yang pentingnya kemenangan dan 3 poin itu. Yang sebelum ini kita lupakan guys. Yang penting fokus dengan kemenangan ini dan fokus untuk 4 lagi perlawanan yang akan datang, yaitu melawan Bahrain, melawan China, Australia dan juga Jepang sekali lagi. Ini yang penting ini guys. Perlu menang lawan China, perlu menang lawan Bahrain, dan 2 ini lawan Jepang dengan Australia ini. Ini kita berserah kepada takdir nanti. Yang pentingnya usaha dan semangat timnas Indonesia itu bermain habis-habisan, karena lawan Jepang ini main di Jepang, lawan Australia ini main di Australia. Lawan China dan Bahrain ini wajib menang, main di GBK guys pada bulan Maret nanti insyaallah. Dan kita doakan yang terbaik, pemulihan untuk pemain-pemain yang banyak mengalami kecederaan tadi. Justin Hubner dikenakan kartu merah, kecederaan kepada Sandy Walsh, begitu juga dengan Marcelino Ferdinand, begitu juga dengan Tom Haye. Itu perlu segera mereka jalani sesi fisioterapi, sesi pemulihan dan juga kebugaran mereka dijaga selepas ini. Hanya ada tinggal 4 bulannya, bulan 12, bulan Januari, Februari dan Maret. 3 bulan ini mereka perlu bersiap sedia untuk kembali kebugarannya. Seperti pada malam ini. Kita nampak Indonesia pada malam ini, dia punya pressing cukup tinggi ya. Pressing kepada pemain-pemain Arab Saudi di bagian kawasan area Arab Saudi. Mereka sudah maju untuk press pemain-pemain Arab Saudi supaya tekanan itu kepada pemain Arab Saudi. Dan ini penting sebenarnya, pressing ni. Dia kena menggunakan stamina yang tinggi. Apabila ada stamina tinggi, pressing cepat, maka pemain-pemain lawan akan menjadi tekanan kepada mereka. Ini yang sepatutnya taktikal yang dilakukan oleh Sinteyong sebelum ini. Karena lawan Jepang itu banyak yang slow down, macam dia parkir bas, tidak pressing cepat. Tetapi dengan Arab Saudi ini berbeda. Saya melihat perlawanan ini berbeda.
dia pressing cepat dan kawalan bola baik. Banyak peluang Indonesia. Kalau gol pertama tadi peluang pertama tadi dihasilkan oleh Marcelino Ferdinand yang terkena tiang itu. Marcelino Ferdinand ini akan mencipta hat-trick ya, tetapi nasib baik terkena tiang gol. Dan pemain Marcelino Ferdinand ini membayar harga tinggi apabila dia mengalami kecederaan, mungkin hamstring dan bagaimana, tetapi dia masih, kita lihat masih bugar ya di akhir perlawanan itu, dapat berpeluk-pelukan dengan semua pemain-pemain itu dengan kegembiraan guys. Jadi hari ini saya sangat puas hati guys, kita dapat tidur lena sambil kita ngopi-ngopi pada malam ini. Memang terbaik, permainan Indonesia memang terbaik guys. Saya sempat ambil 2 video gol ini, memang padu, mantap. Oke, bagaimana menurut kalian guys? Kalian boleh komentar di kolom di bawah. Dengan senang hati kita dapat tidur pada malam ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio.